Halo, selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitra Ditya. Saya adalah mahasiswa Universitas Nasional atau yang biasa kita kenal UNAS, Prodi Informatika. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang implementasi dan dampak penggunaan TIK dalam bidang bisnis atau e-commerce dan industri atau robotik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu implementasi dan pengertian TIK. Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan, yang merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Untuk kepanjangan TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Untuk manfaat dan tujuan TIK itu, secara umum, manfaat TIK adalah melakukan pertukaran informasi dan berkomunikasi yang efektif serta efisien. Maksudnya, proses pertukaran informasi serta komunikasi bisa dilakukan di mana saja kita berada dan dalam kondisi apapun. Itu adalah pengertian implementasi dan TIK. Nah, untuk kita masuk ke pembahasannya, dampak positif TIK dalam bidang bisnis atau e-commerce. Untuk dari sudut pandang penjual, ada 4. Di sini ada 4. Yang pertama, perusahaan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini karena pembeli yang tidak dibatasi tempat maupun waktu. 2. Kemudian perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Yang ketiga, terdapat pengeluaran yang lebih sedikit karena tidak butuh karyawan yang begitu banyak. Yang keempat, harga barang jauh lebih murah karena biaya operasional yang bisa ditekan dan lebih murah. Sedangkan dari sisi penjual, turut merasakan keuntungan karena adanya perkembangan TIK dalam bidang bisnis atau e-commerce seperti ini. Yang pertama, pembeli tidak perlu ke toko untuk membeli barang yang dibutuhkan karena lewat aplikasi banyak e-commerce tuh. Contohnya kayak Shopee, Tokopedia, Lazada. Kita bisa dari rumah aja membeli barang itu. Dengan begitu maka pembeli bisa memanfaatkan waktu serta biaya perjalanan. Nah, untuk dampak positif TIK dalam bidang industri atau robotik, membantu meringankan pekerjaan manusia. Contohnya kayak misalkan di pabrik-pabrik, kita ada contoh misalkan kita harus membuat sebuah kertas. Kita harus bikin manual dengan tenaga manusia, dan sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ini, robot-robotik itu bisa membantu atau meringankan pekerjaan manusia. Tidak punya rasa bosan, lelah, dan emosi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mudah dan cepat dalam perbaikan. Mudah dan cepat dalam perbaikan. Contohnya mesin-mesin di ruang pabrik-pabrik atau di tempat pekerjaan itu, kita bisa dan mudah perbaikannya karena ada prosedur tertentunya. Nah, yang keempat, bisa dibuat sebesar dan seperti apapun. Itu maksudnya perusahaan bisa membuat atau sebagaimana dibutuhkan. Begitu. Nah, untuk ada sisi negatifnya, dan yang untuk dampak negatif TIK dalam bidang bisnis atau e-commerce ini, tidak dapat melihat produk secara langsung, mengakibatkan terkadang barang yang tidak sesuai dengan harapan. Contoh, orang tua saya pernah beli blender dari aplikasi online atau Shopee lah biasa kita kenal. Di situ terlihat ukuran dari gambar itu terlihat besar. Nah, pas datang itu hanya kecil segini. Itu
itu dampak negatif ya, karena kita tidak melihat produk secara langsung, kita hanya melihat via gambar aja. Nah, yang kedua, marak kasus penipuan di aplikasi-aplikasi online itu. Banyak contoh, misalkan kita beli barang contoh. Nah, kita beli HP spek sekian, tapi kadang barang tersebut tidak sesuai spesifikasi di deskripsi tersebut. Itu banyak kasus penipuan terjadi seperti itu. Terlalu banyak membeli barang. Yang ketiga, terlalu banyak membeli barang yang tidak diperlukan. Nah, yang tidak diperlukan ini karena kita terlalu mudah untuk mengakses aplikasi tersebut, e-commerce tersebut. Jadi kita tinggal swipe aplikasi tersebut, tinggal beli. Karena terlalu mudah untuk membeli barang tersebut. Jadi kita bisa langsung membeli tanpa ke toko. Itu karena terlalu mudah, jadi kita sering membeli barang tidak diperlukan. Gangguan layanan ya, karena kita lewat smartphone atau kita bisa beli lewat laptop ya kan, gangguan layanan sering terjadi. Yang kelima, hilangnya ranah privasi dan pencurian data. Yang di sini kita maksud adalah kita membeli barang di aplikasi tersebut, kan kita harus memasukkan data pribadi kita, privasi kita, tempat tinggal, nomor telepon, KTP, NIK. Nah, kita takutnya bisa disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Nah, dampak negatif dalam bidang industri ini di sini ada 5. Manusia menjadi pemalas, yang pertama. Iya, itu yang tadi saya bilang tuh. Karena terlalu apa-apa sekarang pakai robot, jadi manusia kayak ya udahlah, ada robot, jadi malasnya terlalu menjadi pemalas gitu. Yang kedua, menjadi sempitnya lapangan pekerjaan. Ya, kita tahu semua perusahaan sudah banyak yang memakai alat-alat robotik seperti itu. Yang ketiga, krisis energi. Yang keempat, menumpuknya sampah. Yang kelima, semua pekerjaan dilakukan oleh robot. Itu yang termasuk dari poin 1 dan 2. Nah, apa sih cara-cara untuk menangani dampak negatif tersebut? Yang pertama, waspada dengan penawaran barang murah. Contoh yang tadi, kita beli di e-commerce, kita beli dengan harga murah, tapi yang datang tidak sesuai yang kita inginkan, karena harga tidak sebanding dengan produk yang kita beli. Yang kedua, perhatikan kembali detail pemesanan. Kita lihat lagi deskripsinya dari penjualan online tersebut, atau kita lihat review dari pembeli yang sebelumnya. Itu bisa jadi pertimbangan. Yang ketiga, selalu update perkembangan tren. Ya, kita bisa lihat zaman sekarang apa-apa sudah e-commerce semua kan. Yang keempat, memiliki keamanan berlapis. Ya, yang tadi itu antara yang bisa pencurian data, kita harus memiliki keamanan berlapis. Yang kelima, fokus mengembangkan produk. Nah, ini kita ikutin tren produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kita kembangkan produk-produk kita. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.